Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Behaki dengan NIM 0701222104 dari kelas Ilkom 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penelitian untuk ujian semester akhir mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu untuk proses langkah-langkah penelitian itu ada identifikasi masalah, mengenali kebutuhan. Pertama, tentukan arah yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Lihat tren-tren terkini hingga temukan celah dalam pengetahuan atau perhatikan masalah praktis yang perlu diatasi. Yang kedua itu kita mengidentifikasi celah. Cari pertanyaan yang belum terjawab atau isu-isu yang belum terselesaikan. Ini dapat muncul dari analisis data, studi literatur, atau pengamatan pribadi kita sendiri. Yang kedua itu ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu dibagi menjadi dua, itu ada pertanyaan penelitian dan rumusan hipotesis. Pertanyaan penelitian itu untuk pengamatan masalah menjadi ubah pengamatan kita ubah pengamatan masalah kita jadi pertanyaan penelitian yang berfokus dan spesifik. Pastikan pertanyaan ini dapat dijawab melalui penelitian. Yang kedua itu ada rumusan hipotesis. Jika memungkinkan, buat hipotesis yang dapat diuji untuk memberikan kerangka kerja untuk penelitian Anda. Hipotesis merupakan pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara variabel. Yang ketiga itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini dibagi dua juga. Yang pertama itu memahami landasan. Kumpulkan dan tinjau literatur yang relevan dengan topik penelitian kita. Pastikan kita itu memahami kerangka kerja teoritis penelitian sebelumnya dan metodologi yang digunakan. Yang kedua itu ada mencari hubungan. Identifikasi kesenjangan dalam literatur, area yang belum dieksplorasi, dan topik memerlukan penelitian lebih lanjut. Ini dapat membantu kita memfokuskan penelitian kita. Yang keempat itu ada pemilihan metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kuantitatif. Jadi kuantitatif ini metode yang berfokus pada pengumpulan data numerik atau analisis statistik untuk menguji hipotesis. Ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen atau survei. Yang kedua itu ada kualitatif. Metode ini menekankan pada pengumpulan data teks, observasi, dan wawancara untuk memahami makna dan perspektif yang cocok untuk penelitian eksploratif atau fenomenologis. Yang ketiga itu ada metodologi gabungan. Metodologi gabungan itu menghubungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Yang kelima itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data ini sesuai dengan metode penelitian kita. Bisa termasuk survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau analisis dokumen. Yang kedua itu ada validasi data. Pastikan data yang kita kumpulkan itu akurat, dapat diandalkan dan mewakili populasi target kita. Gunakan teknik pengumpulan data yang terstandarisasi dan teliti. Yang ketiga itu ada organisasi data. Jadi organisasi data ini setelah kita mengumpulkan data dan kita tata data kita, terus kita pilah informasi tersebut dengan sistematis. Dia menggunakan tabel, database, atau perangkat lunak analisis data untuk mengatur dan mengorganisasi data kita. Yang keenam itu ada analisis. Analisis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama analisis deskriptif. Ringkas data kita dan temukan tren dasar, statistik, deskriptif, dan pola yang muncul. Yang kedua itu ada analisis inferensial. Analisis inferensial ini uji hipotesis kita menggunakan uji statistik dan model untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Yang ketiga itu ada analisis tematik. Jika kita menggunakan data kualitatif,
Temukan tema dan pola yang muncul dari data teks. Gunakan perangkat lunak analisis kualitatif untuk mendukung proses ini. Yang ketujuh itu ada interpretasi dan pembahasan. Yang pertama itu ada jadi interpretasi dan pembahasan ini dibagi tiga. Pertama itu ada hubungan temuan. Jadi kita jelaskan bagaimana temuan kita mendukung atau menolak hipotesis awal kita tadi, dan jelaskan implikasi dari temuan kita dan hubungkan dengan literatur yang ada. Yang kedua itu ada analisis kritik. Jadi analisis kritik ini evaluasi kekuatan dan keterbatasan penelitian kita. Diskusikan potensi, bias, keterbatasan sampel, dan aspek lain yang dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga itu ada diskusi temuan. Jelaskan makna dan signifikansi temuan kita dalam konteks penelitian yang luas. Jelaskan implikasi praktis dan dari temuan kita dan bagaimana mereka dapat digunakan. Yang ke-8 tuh ada pencarian kesimpulan dan rekomendasi. Ini dibagi menjadi tiga. Pertama itu kesimpulan. Kita ringkas jadi singkat temuan kita atau penelitian kita dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang kedua itu ada rekomendasi. Rekomendasi ini saran berdasarkan temuan penelitian kita. Ini dapat mencakup langkah-langkah praktis, saran untuk penelitian lebih lanjut, atau kebijakan yang dapat direkomendasikan. Yang ketiga itu ada penerapan. Penerapan ini diskusikan bagaimana temuan dan rekomendasi penelitian dapat diterapkan dalam praktik, memberikan contoh spesifik dan implikasi praktis. Sekarang kita masuk panduan menulis karya ilmiah ke jurnal. Yang pertama itu ada topik pemilihan. Jadi kita memilih topik itu sesuai yang menarik minat kita dan sesuai dengan keahlian kita. Ini agar memudahkan kita dalam menuliskan atau meneliti karya ilmiah kita. Yang kedua itu relevansi atau kontribusi. Pastikan topik kita itu relevan dalam bidang studi kita. Kayak misalnya ilmu komputer, kita membuat studi karya ilmiah tentang ilmu komputer juga. Dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua itu ada penulisan judul. Penulisan judul tuh yang pertama ada dia harus jelas dan spesifik. Judul itu harus jelas dan mencerminkan isi ilmiah kita. Yang kedua itu menarik dan relevan. Jadi judul kita itu harus menarik perhatian pembaca dan relevan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga itu singkat dan padat. Hindari judul-judul yang terlalu panjang atau bertele-tele. Gunakan kata-kata kunci yang tepat. Yang ketiga itu ada abstrak. Abstrak itu ringkasan singkat dan padat dari isi suatu dokumen, kayak misalnya skripsi, laporan penelitian, atau artikel ilmiah, yang memberikan gambaran umum tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian kita. Biasanya abstrak ini ditulis dalam satu paragraf yang terdiri dari 150 sampai 250 kata, tergantung pada ketentuan yang berlaku. Tujuan utama abstrak itu memberikan informasi kepada pembaca tentang inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Kayak misalnya abstrak ini kayak lebih ringkas gitu, yang mencakup seluruh penelitian kita. Abstrak itu harus jelas, menggunakan bahasa yang ringkas, dan mencakup elemen-elemen penting, kayak misalnya latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, serta implikasi atau kesimpulan. Karena sifatnya itu informatif, abstrak seringkali menjadi bagian pertama yang dibaca pembaca untuk menentukan relevansi suatu penelitian dengan kebutuhan mereka. Yang kelima itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, konteks penelitian, dan alasan pentingnya topik yang diangkat. Bagian ini tuh bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah
yang dirumuskan secara spesifik untuk memperjelas fokus penelitian. Selain itu juga, pendahuluan juga menyampaikan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Ruang lingkup penelitian biasanya disampaikan untuk memperjelas batasan studi agar pembahasan tidak terlalu luas. Secara keseluruhan, pendahuluan itu harus ditulis secara jelas, sistematis, dan terstruktur untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada pembaca mengenai relevansi dan urgensi penelitian. Yang kelima itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini bagi 4. Yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini kerangka atau rencana yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain ini mencakup jenis penelitian yang dilakukan, misalnya deskriptif, eksperimen, atau kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Eksperimen digunakan untuk menguji hubungan sebab atau akibat dengan manipulasi variabel tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif mengeksplorasi pengalaman atau pandangan mendalam dari subjek penelitian. Pemilihan desain penelitian sangat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian mengacu pada seluruh kelompok individu, objek, atau fenomena yang menjadi perhatian penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan karakteristik populasi, teknik pengambilan sampel seperti random sampling, perfraction sampling, atau stratified sampling, serta alasan pemilihan metode tersebut. Pemilihan sampel yang tepat memastikan validitas dan keterwakilan hasil penelitian. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Bagian ini tuh menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, atau studi dokumentasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena. Wawancara menggali informasi melalui percakapan mendalam. Kuesioner berupa formulir isian yang diisi oleh responden. Sedangkan studi dokumentasi menggunakan data yang sudah ada seperti laporan atau arsip. Pemilihan teknik harus sesuai dengan tujuan penelitian dan desain yang dipilih. Yang terakhir itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan agar dapat menghasilkan temuan yang relevan. Analisis data dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan teknik statistik seperti uji regresi atau korelasi atau analisis variabel, maupun secara kualitatif seperti analisis konten atau tematik. Pemilihan teknik analisis disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis yang memastikan interpretasi data yang akurat dan mendalam. Yang keenam itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yang pertama itu ada hasil penelitian. Presentasikan hasil penelitian secara objektif menggunakan tabel, gambar, atau grafik yang relevan. Yang kedua itu ada pembahasan. Analisis hasil penelitian, kaitkan dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta jelaskan implikasi dari hasil penelitian. Yang ketujuh itu ada kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir yang berfungsi untuk merangkum inti dari hasil penelitian, serta memberikan panduan bagi penelitian berikutnya. Bagian ini dimulai dengan rekapitulasi hasil, yaitu merangkum kembali temuan-temuan utama yang diperoleh selama penelitian secara singkat namun padat. Rekapitulasi ini harus fokus pada poin-poin yang paling penting dan relevan, serta langsung menjawab tujuan serta rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, kesimpulan juga mencakup implikasi hasil penelitian, yaitu bagaimana temuan tersebut berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktis di lapangan. Penjelasan ini diikuti oleh rekomendasi yang berisi saran
untuk penelitian lanjutan, pengembangan metodologi atau aplikasi hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, kesimpulan juga menekankan kontribusi penelitian terhadap bidang studi tertentu dan bagaimana temuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk studi lebih lanjut. Bagian itu harus ditulis dengan jelas dan terstruktur agar memberikan pemahaman yang utuh dan arahan bagi pembaca serta penelitian berikutnya. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang berisikan semua sumber-sumber referensi kita yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Pastikan daftar pustaka kita ditulis sesuai format yang ditentukan. Sekian dari saya, Akmal Bayhaqi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak bisa diedit, nggak ada di kamera. Cuman